Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah. Sebelum kedatangan Islam, Madinah dikenal dengan istilah Yasrib. Nama ini merujuk kepada nama salah seorang dari suku bangsa Amalik, yaitu kaum yang pertama kali menempati dan memakmurkan wilayah Madinah. Jauh sebelum kedatangan Islam, Madinah adalah wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang heterogen, baik dari segi suku maupun dari segi agama. Masyarakat Madinah sebelum kedatangan Islam telah dihuni oleh masyarakat yang berasal dari berbagai macam suku, ras, dan golongan, termasuk dari segi agama. Hal tersebut menyebabkan mereka sering berselisih pendapat, terutama dalam menentukan pemimpin di kota Madinah. Lalu kenapa harus Madinah? Terdapat beberapa alasan kenapa Madinah menjadi lokasi hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Di antaranya ialah turunnya Quran surah An-Nisa ayat 100 yang mengharuskan Nabi Muhammad dan para kaum muslimin di kota Makkah untuk berhijrah. Yang kedua, adanya tekanan dari kaum kafir Quraisy di kota Mekah. Yang ketiga, Yasrib merupakan tempat yang sangat aman dan lokasinya paling dekat dengan kota Mekah. Kemudian yang keempat, Rasulullah memiliki hubungan baik dengan orang-orang Yasrib. Dan yang kelima, penduduk Yasrib dikenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki budi pekerti yang baik. Lalu, bagaimanakah proses hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Proses hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah perkara yang mudah, namun proses hijrah ini memerlukan persiapan yang matang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memulai hijrah beliau pada tanggal 28 Safar, lalu kemudian sempat hijrah atau sempat singgah sebentar di Gua Sur untuk menghindari kejaran orang-orang kaum kafir Quraisy. Lalu beliau juga pernah singgah di sebuah daerah bernama Kuba hingga akhirnya sampai pada tanggal 12 Rabiul Awal di kota Madinah Al-Munawwarah. Lalu apa saja strategi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah? Yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ialah mendirikan masjid. Masjid ini sebagai sentral dari dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di masjid juga beliau memutuskan untuk tinggal. Kemudian yang kedua, strategi dakwah beliau ialah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Yang ketiga ialah meletakkan dasar politik, ekonomi, dan sosial. Kemudian yang keempat ialah melakukan perjanjian damai dengan kaum Yahudi dan kaum non-Muslim lainnya di kota Madinah dengan melakukan piagam Madinah. Lalu kemudian apa saja substansi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Substansi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah sangat banyak, lebih banyak dari substansi dakwah yang ada di kota Madinah. Di kota Madinah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya mengajarkan tentang ketauhidan, tidak hanya mengajarkan tentang ukhuwah atau persaudaraan, tapi juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tentang musawwah atau persamaan, mengajarkan tentang tasabuh atau toleransi, mengajarkan tentang tasyawur atau musyawarah, kemudian mengajarkan tentang ta'awun atau tolong menolong, dan yang terakhir mengajarkan tentang keadilan atau al-adalah. Demikianlah materi kita tentang sejarah dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di periode Madinah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.